bukan Pak JK ini, sulit diperbaiki. Tapi kami sebagai pengamat, pemerhati, komunikolog yang ingin pemerintah berhasil, itu ingin mencoba memperbaikinya. Ya, mudah-mudahan pemerintah ini berhasil. Leli, koordinatornya Pak Suko Widodo, tapi biasanya dia di ujung itu. Ya, koordinator komunikolog ini. Pak JK. Oh, langsung Pak JK dulu, sebagai tuan rumah sedikit ya. Baik, terima kasih. Seperti juga dalam pertemuan yang lain, bahwa hal ini silaturahim sambil mendengarkan masalah yang timbul di masyarakat. Ini kali pertemuan yang menilai bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu nyambung, sehingga banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan. Jadi pemerintah juga mempunyai komunikasi yang berbeda-beda. Menteri saling berbeda, kadang-kadang bertengkar di depan umum. Ini juga menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi hal yang penting untuk jadi pertama ini bukan untuk melawan pemerintah, tidak, tapi untuk memperbaiki cara pemerintah agar didengar rakyatnya. Tapi tentu didasari oleh program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harus juga komunikasi yang baik itu ialah apabila ada program yang baik yang bisa dikomunikasikan dengan masyarakat. Tapi itulah saya hanya menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan saran tentang bagaimana sikap kita. Terima kasih. Kalau dulu itu asosiasi komunikasi itu pembinanya dulu wakil presiden ya. Dulu sekali pada zaman Pak Darmono ya gitu. Sekarang belum ya, belum. Leli, silakan. Ya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pertemuan ini adalah kita yang menggagas para komunikolog. Jadi orang-orang yang memang concern dan berasal dengan latar belakang ilmu komunikasi. Kita membaca semua persoalan di negeri ini bukan hanya di media sosial, tapi juga di kampus-kampus di mana kita melakukan proses pembelajaran. Juga kepada dunia praktis, artinya di jalan dan sebagainya, semua kita dengar. Kalau tadi Bang Effendi mengatakan ada jurang komunikasi, kita bisa memperhalusnya dengan cara mengatakan ada jarak komunikasi, terutama politik antara pemerintah dengan apa yang dipahami oleh rakyat. Jadi pemerintah sudah buat program yang begitu bagus, mulus menurut pemerintah, tapi semuanya menurut rakyat hilang dalam pikiran rakyat. Jadi program itu tidak sampai kepada rakyat. Jika ada hal yang ternyata kurang lalu didengar oleh Pak Presiden, ada kalimat dalam komunikasi yang justru menimbulkan kesakitan lagi di tengah masyarakat. Itu kan cuma 1% saja misalnya begitu. Ini menurut masyarakat sakit gitu loh. Masyarakat yang sakit ya, merasa sakit mendengar komunikasi itu. Yang kedua, ada pola komunikasi yang sengaja seperti dipelihara di lingkungan pemerintahan. Itu tadi, asal Bapak senang, jadi laporan yang bagus-bagus saja yang disampaikan kepada pemerintah. Sehingga akibatnya pemerintah kehilangan cara untuk memperbaiki pola komunikasi yang sudah dibangun itu. Nah ini mungkin siaran ini kalau ini nanti didengar oleh pemerintah mudah-mudahan sampai. Inilah cara kami untuk membantu pemerintah memperbaiki pola komunikasi, model komunikasi dari perspektif pemerintah dan sekaligus dari rakyat sehingga menjadi lebih baik. Itu saja. Ini ada dari Makassar, UNDAS dulu ya. Kawasan Indonesia Timur. Ya, Asrullah dari Universitas Hasanuddin. Ya, tadi kita sudah diskusi dengan Pak JK, banyak inspirasi yang kita bisa dapatkan. Bagaimana komunikasi bisa dibangun antara pemerintah dengan rakyat. Tadi ada beberapa teman-teman yang menyoroti tentang MBG yang sudah viral di media sosial. Karena media sosial ini ada kekuatan echo chamber, ada filter bubble, ada algoritma. Itu yang berulang terus. Apa yang terjadi? Akhirnya citra MBG itu bisa menyimpang daripada, apalagi ditampilkan dengan data, gambar, dengan foto yang tidak sesuai dengan harga daripada
Saya berharap kritik yang dilakukan teman-teman tadi ini dianggap sebagai obat. Semoga pemerintahan Prabowo ini bisa menerima dan mengevaluasi kalau memang MBG ini memang masih bisa dilanjutkan, tentu harus ada perbaikan. Dan kita melihat beberapa realitas terjadi di lapangan, dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau menerima kritik. Saya kira itu pesan saya dari Timur. Dan yang satu kali lagi, saya berharap apa yang kita lakukan yang disampaikan Pak JK, dan saya kira yang kita temui adalah salah satu tokoh yang risk taker, kemudian dia adalah seorang menjadi leader yang bisa memberi contoh di masa kepemimpinan beliau. Saya berharap semoga Pak JK tetap sehat selalu. Pengelolaan komunikasi itu memang tidak bisa di wilayah pinggiran. Jadi harus ada satu upaya untuk memosisikan pentingnya tata kelola komunikasi, terutama dalam konteks good governance. Karena kalau kemudian komunikasi itu diabaikan, yang terjadi adalah paradoks ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian melahirkan polemik, melahirkan diskursus publik yang justru merugikan pemerintah. Contohnya misalnya ragam kebijakan yang butuh penjelasan, ya seperti kenapa Indonesia masuk BOP misalnya, kemudian kenapa harus mengeksekusi MBG di tengah banyak situasi kebutuhan lain misalnya. Hal-hal seperti ini tidak cukup hanya sifatnya linier. Butuh satu komunikasi yang sifatnya reciprocal ya, komunikasi timbal balik, dan yang paling penting adalah mulai memosisikan proses penanganan komunikasi yang jauh lebih baik, jauh lebih terstruktur dan jauh lebih sistemik. Contohnya misalnya ada protokol komunikasi pemerintahan yang jauh lebih baik. Salah satu item dari 12 protokol komunikasi contohnya adalah soal information role, peran informasi, siapa yang kemudian menjadi spokesperson dari ragam peristiwa yang terjadi seperti bencana Sumatera. Itu butuh spokesperson yang kuat, yang kemudian bisa memastikan bahwa informasi itu dari A sampai Z-nya itu bisa didiseminasikan dengan baik dan membuka ruang dialog atau komunikasi deliberatif, yang itu kemudian bisa jauh lebih membawa kemajuan bagi bangsa kita dibanding kemudian polemik yang tidak produktif, apalagi kemudian yang mewakili ya institusi atau pewajahan institusi pemerintah itu tidak kemudian knowledgeable. Nah ini tentu butuh mungkin proses-proses yang jauh lebih baik dengan evaluasi. Tentu saya yakin Presiden Prabowo waktu awal-awal pemerintahan itu juga mengakui bahwa salah satu hal yang perlu diperbaiki di pemerintahan ini adalah komunikasi. Itu pernah disampaikan dalam satu public statement, dan itu saya pikir refleksi yang baik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kemudian perbaikan-perbaikan yang jauh lebih strategis melalui tata kelola yang lebih baik dan mumpuni. Demikian. Bruce sudah semangat benar tadi. Baik, terima kasih. Kebetulan saya yang menginisiasi tentang konsep komunikolog itu, jadi disambut oleh para teman-teman. Nah, kalau saya berpendapat tentang tadi Bang Effendi katakan bahwa sulit diperbaiki, tetapi sekalipun sulit bukan berarti kita tidak akan perbaiki. Kalau kita tidak perbaiki, bisa menuju darurat. Nah, sebelum darurat kita perbaikilah. Oleh karena itu, kepada pemerintah, kepada Prabowo Subianto, saya menyarankan libatkan para komunikolog ini untuk memperbaiki manajemen komunikasi pemerintah supaya tidak ada gap komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Yang kedua, perlu ada orkestrasi pengelolaan komunikasi kita di Indonesia, seperti Bapak Yusuf Kala katakan tadi, antar menteri bisa berbeda pendapat yang saling berseberangan. Ini sangat tidak produktif bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Untuk itu, kami sebagai kelompok komunitas komunikolog siap membantu pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan komunikasi pemerintah ini. Terima kasih. Ketua Koordinator. Ya baik, saya mewakili berdaerah, tapi inti dasarnya hari ini banyak teman-teman komedian yang juga cemas. Ada juga teman yang di air keras.
Karena itu harus kita katakan sejujurnya daripada ada kekusutan di antara kita. Kejujuran menjadi kuncinya, dan hari ini saya kira begitu banyak media untuk komunikasi, tapi orang tidak bisa menjalankan dengan komunikasi dengan baik. Klaim-klaim yang dilakukan pemerintah harus diverifikasi dengan saintif sehingga ketemu di situ. Percuma negara ini klaim bagus, tetapi senyatanya rakyat juga tidak merasakan hal itu. Karena itu para komunikolog bersedia untuk melakukan dialog terbuka dengan jujur dan transparan. Saya kira saat kita untuk saling mengingatkan. Terima kasih. Ditutup ya, karena apakah habis ini bisa langsung tanya jawab. Pertanyaan 3 hal saja. Yang pertama tadi ya, kita juga tidak menawarkan diri, tapi kita akan membuat konsep-konsep, tetap akan kita kirimkan untuk perbaikan bangsa loh. Kita ingin pemerintahan ini berhasil. Satu, yang kedua, tadi ada beberapa catatan ya, soal BOP tadi ada catatan. Kita menyambut presiden yang mengatakan kalau nanti tidak sejalan lagi dengan visi Indonesia, Indonesia akan keluar begitu ya. Nah, kami sarankan supaya ada deadline. Ya kalau misalnya 2 minggu ke depan ini nggak ada pembicaraan soal Palestina, ya sudahlah gitu ya. Ya tinggalkanlah BOP, kan itu antara lain Board of Peace waktu itu membicarakan Palestina. BOP kan, Board of Peace. Ya kalau nanti dalam 3 minggu ke depan misalnya adalah deadline gitu ya, tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan soal perdamaian, ya tadi komunikolog mengatakan ya sudah sesuai dengan kehendak presiden waktu itu kan, presiden yang bilang kan akan meninggalkan, boleh dong kita dukung presiden untuk meninggalkan BOP atau BOP. Nah yang terakhir itu adalah jadi tadi juga ada diskusi bahwa kita menyambut presiden yang mengatakan silahkan kritik loh, ya kan, berikan data-data yang benar, jangan takut, jangan ABS. Nah kami tadi mulai mempertanyakan, ada yang berani nggak itu? Itu juga menarik loh itu. Tadi kami bertanya gitu, ada yang berani nggak? Dan yang kedua, mudah-mudahan presiden juga betul-betul menerima kalau ada yang berani gitu lah, ya kan? Berani kamu. Jadi itu yang kami bayangkan dengan segala imajinasi kocak di bulan suci Ramadan ini. Silakan kalau ada diskusi. Ya. Izin Pak JK dari Kompas TV Jona. Kan kalau kita lihat kan sekarang menteri-menteri sekarang kan begitu narsis Pak ya. Menteri-menteri sekarang gitu. Pamer medsos gitu kan, eksistensi. Jadi sekarang kalau kita lihat kan sekarang kita ngikuti medsos misalkan Menteri Keuangan atau siapa dan jadi berita gitu. Sebenarnya yang salah tuh apa Pak? Apakah komunikasi dari pemerintah pusat itu begitu buruk? Jadi akhirnya masyarakat itu berpolemik atau seperti apa? Terus yang kedua kan kita lihat menteri itu kan adu narsis Pak ya. Kayaknya menteri gubernur, wah Pak, YouTube, Instagram, pokoknya sangat narsis lah. Ya. Nah akhirnya jadi pemerintah pusat tuh nggak didengar. Orang tuh lebih mendengar opini-opini yang justru dari ya itu. Nah ini kan agak mengerikan di masa sekarang Pak ya. Generasi sekarang kan menyerapnya seperti itu. Nah Pak JK kan sebagai mantan wapres kan punya pandangan seperti apa mereka? Makasih. Ya, saya kira memang struktur ini harus diperbaiki. Pertama menteri keluar banyak, wamen keluar banyak sehingga tidak mungkin terkoordinasi dengan baik itu semua. Jadi juga memang prinsipnya juga yang bisa dikomunikasikan apabila ada program memang yang memajukan masyarakat dengan baik. Kalau program itu memang tidak memberikan manfaat yang besar, tentu ada yang lebih penting. Soal daerah contohnya, soal pendidikan, soal kesehatan. Jadi harus ada fokus ke situ. Dan jangan juga menteri itu kadang-kadang semua baik. Contohnya saya mengikuti pembicaraan Menteri Keuangan, wah semua baik, edaman baik, ini baik, ini baik, ini baik. Tapi di lain pihak kita punya defisit di Februari 135 triliun. Jadi bagaimana membandingkan antara semua baik, tapi defisitnya terbesar dalam sejarah per bulan, ya seperti itu. Contoh seperti itu.
yang menjadi bagian daripada ini. Tapi ini hati-hati ya, ini komunikasi. Agak berdekatan kan kriminologi. Jadi jangan beda L dengan K, hati-hati. Iya. Kalau ditambahkan sedikit, tadi kita bahas juga. Mungkin begini, algoritmanya kan sedang demikian ya. Menteri itu, Anda sebut tadi, narsis istilah Anda yang kami pinjam. Ada juga orang yang bilang pansos, ya kan? Atau flexing mungkin ya agak terlalu kenceng lah ya. Tapi intinya masing-masing tampil di media sosial berbasis algoritma. Bahkan ada yang beradu juga di media sosial. Ini kalau memang tadi strukturnya itu terlalu banyak dan masing-masing harus tampil-tampil sendiri, koordinasinya lemah, tadi kami bahas demikian, maka terjadi hal-hal seperti itu. Tapi, nah ini yang menarik, kadang-kadang dalam komunikasi tadi kita bahas, kalau ekonomi baik-baik saja, ya mungkin jangan-jangan nggak masalah juga kali ya. Orang akan bilang, yang ini agak kelebihan nih, yang ini agak tampil genit nih gitu ya. Asal ekonomi oke, kita oke-oke aja. Tapi kalau ini sudah ada defisit misalnya sampai berapa? 130 sekian triliun gitu, akan makin terasa yang tadi itu Mas. Jadi kurang lebih sekali lagi komunikasi politik, keahliannya dia komunikasi budaya dan lain-lain itu basisnya pasti rakyatnya sejahtera dan makmur kayak gitu ya. Kalau itu terjadi, nah kita bisa berdebat tipis-tipis lah. Tapi kalau itu nggak terjadi, kita berdebat besar-besar Mas jadinya. Terima kasih. Juga untuk pakar komunikasi dan juga untuk Pak JK. Terlebih tadi sudah sempat disinggung juga soal spokesperson. Jadi sebenarnya kalau spokesperson, tapi kan kalau kita lihat dari pemerintahan saat ini Pak JK, itu bukankah sudah punya banyak juru-juru bicara begitu? Dari masing-masing kementerian ada, kemudian juga dari juru bicara maksudnya seperti kantor staf kepresidenan ada, kemudian kita juga ada Bakom. Jadi sebenarnya spokespersonnya tuh banyak, ada Mensesnek juga. Tapi apa kemudian yang harus disoroti oleh pemerintah saat ini Pak JK mengingat tumpang tindihnya spokesperson ini begitu banyaknya, akhirnya informasi yang diterima masyarakat akhirnya terlalu banyak gitu. Gimana Pak JK mungkin responnya? Ya memang awalnya ada tim komunikasi, apa namanya istilahnya? Hasan Hasbi, kan ketuanya sama sih. Anggotanya 5-6 orang berapa itu. Tapi ternyata juga tidak efektif. Tidak efektif karena sistem media berubah. Nah. Begitu menteri muncul, Bahlil atau siapapun menteri langsung disodori doorstop. Jadi akhirnya pekerjaan jubir itu terbatas. Kedua, juga ini sistem berbeda. Dulu kalau sidang kabinet atau rapat hanya pembukaan saja boleh sekarang hampir kadang-kadang sampai berjam-jam itu terbuka itu. Rapat itu seperti rapat tentang bencana Aceh, saya tidak ikuti semua, ganti-ganti siapa yang pimpin ketuanya. Jadi ada juru bicara tidak efektif, kemudian kadang-kadang terbuka sekali pemerintah sehingga tidak perlu jubir lagi, kemudian sistem komunikasi juga berbeda. Semua orang bisa jadi jurnalis kan sekarang ini. Akibat media sosial luar biasa. Jadi ini harus diatur secara teratur hal-hal begini ini. Jadi tapi yang paling penting juga ini masalah program apa yang harus dikemukakan ke masyarakat. Karena banyak program yang baru muncul sudah dikritik masyarakat. Kedua juga ini mengakibatkan perpindahan anggaran, pergeseran akibat ada program yang dibutuh prioritas. Akhirnya program yang dulu prioritas menjadi tidak prioritas. Katakanlah pendidikan dan bidangnya sekian, PU menjadi kecil, daerah dipotong begitu banyak sehingga terjadilah jalan semua rusak. Jadi kemudian apa yang perlu dikomunikasikan kalau situasi begitu. Jadi komunikasi itu apabila ada hal yang baik perlu diketahui masyarakat. Kalau hal
yang dikomunikasi itu juga tidak terlalu mempunyai suatu interest masyarakat atau justru marah masyarakat, bagaimana komunikasinya yang baik seperti itu. Saya bukan ahli komunikasi, tapi merasakan bagaimana perasaan teman-teman dan bagaimana membaca medsos setiap hari yang mengkritik itu. Ya. Mau ditambahin nih sama satu kalimat. Kalau satu kalimat, nah saya pertanyaan dari TV One itu sangat bagus sekali gitu ya. Itulah bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah tidak baik. Tidak terkelola dengan baik. Orkestrasi komunikasi tidak baik. Karena berbagai juru bicara kan. Masing-masing menteri melakukan. Oleh karena itu, para komunikolog siap memperbaiki manajemen komunikasi pemerintah supaya terkelola dengan baik. Sama dengan manajemen redaksi ada kan? Manajemen keuangan ada kan? Tapi dengan Ibu katakan tadi fakta di lapangan, berarti bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah tidak terkelola secara basis manajemen dan basis konsep dan teori dan filsafat komunikasi. Hanya orang komunikolog yang bisa menangani itu. Terima kasih. Bapak ini siap aja terus dia ya. Jadi kalau saya cuma mengatakan gini, sampai pertanyaan itu, terlalu banyak juru bicara tapi rakyat nggak jelas. Jangan-jangan lebih bagus nggak ada juru bicara tapi rakyat jelas, itu malah lebih bagus sekali ya. Atau satu atau dua saja tapi jelas gitu kan, daripada banyak nggak jelas. Satu lagi nih Pak JK, sudah lanjut terakhir ya. Baik, terima kasih Pak JK waktunya. Saya Sultan dari Tempo. Saya punya 2 pertanyaan untuk Pak JK. Pertama terkait soal berhubungan soal komunikasi. Kan kita tahu beberapa waktu terakhir sejak menjabat bahkan Pak Prabowo ini kerap kali mengundang masyarakat dari pernah waktu itu bikin forum dengan dosen, terus terbaru ada yang presiden dan mantan presiden Pak JK sendiri juga datang, ada juga yang dengan ormas Islam. Itu forum-forum itu dibuat dengan alasan Pak Prabowo ingin menjelaskan kebijakannya ke masyarakat. Nah, Pak JK sendiri kan pernah ikut forum itu. Cuma sebenarnya kurang nggak sih Pak Prabowo ini menjelaskan kebijakannya ke masyarakat, karena kok dilakukannya di forum tertutup seperti itu, kenapa kok nggak sekaligus langsung ngomong aja ke masyarakat. Itu pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Pak JK soal itu. Kedua, juga soal tadi sempat dibahas tentang serangan ke aktivis Kontras Andri Yunus. Mungkin kami juga ingin mengetahui bagaimana pandangan Pak JK soal itu, khususnya apalagi di kemarin pada hari yang sama setelah serangan itu, kita tahu Pak Prabowo berbicara di rapat kabinet, sidang kabinet, dan Pak Prabowo justru menyinggung ada pengamat-pengamat yang nggak patriotik di menyikapi karena nggak suka dengan pemerintahannya. Mungkin mau tahu pandangan Pak JK juga khususnya soal serangannya ya Pak JK. Terima kasih. Ya, itu memang Bapak Presiden selalu mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang perlu diberikan suatu mungkin informasi, seperti mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh Islam, mengundang mantan-mantan presiden, wapres, dan juga ketua-ketua partai, atau mengundang mantan menteri luar negeri, bermacam-macam. Saya kira itu juga hal yang bagus supaya mereka diberikan pengertian tentang hal-hal yang sensitif bagi masyarakat, seperti perjanjian, seperti BOP. Namun tentunya itu tidak hanya selesai pada saat diberi penjelasan. Itu harus selesai dalam semua esensinya apa, benar atau tidak. Tidak selesai situ, nanti tetap saja dikritik apabila tetap berlaku. Jadi memang perlu penjelasan, tapi itu tidak berarti selesai setelah penjelasan. Tapi perlu pelaksanaan yang baik dan seperti itu. Soal yang kena air keras, tentu kita pertama prihatin dan sayangkan itu terjadi, dengan harapan polisi betul-betul, karena ini setelah KPK dulu, siapa namanya si Baswedan itu ini lagi kena lagi, berarti ada kelompok, ada siapa itu kita tidak tahu, supaya polisi
tentu ada hubungannya dengan itu kegiatan yang bersangkutan. Jadi perlu kita lihat seperti itu. Siapa yang dirugikan yang bertindak begitu. Ada juga kita tahu ada anak SMA yang hobinya hanya sekedar iseng untuk mengira begitu. Kita tidak tahu nih. Jadi tinggal polisi yang harus aktif untuk melihat. Ya. Cukup ya? Ya, ini sedikit soal. Ya, saya sedikit menambahkan saja. Kalau dilihat dari peristiwa sebelumnya, terutama yang terjadi pada Tempo ya, tentang kepala babi, lalu kemudian balik ke belakang ke Novel Baswedan, itu kita dengar Komnas HAM sudah memberikan beberapa rekomendasi, tapi rekomendasinya itu nampaknya belum bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Nah, yang terjadi kemarin terakhir itu penyiraman keras, itu salah satu adalah kekurangan dari wajah demokrasi kita. Jadi seperti ada teriakan yang sengaja dibungkam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah sumbangsi kita ya pada bangsa dan negara ini untuk memperbaiki pola komunikasi, gaya komunikasi, dan mekanisme serta perspektif komunikasi pemerintah terhadap rakyat. Jadi benar, waktu di zaman Pak JK sama Pak Jokowi yang pertama kita masih ingat itu ada juru bicara satu namanya dari KPK itu siapa, Johan Budi. Itu lebih bisa kita pahami. Lalu kemudian pada saat terjadi bencana kita masih ingat nggak ada juru bicara dari BNPB itu yang meninggal dunia itu siapa, Pak siapa. Nah itu bahasanya Stupo yang kemudian dicintai juga oleh wartawan dan komunikasinya juga bagus didengar oleh rakyat. Lalu kemudian adalah PCO namanya Presidential Communication Office itu ya, berubah menjadi kantor komunikasi pemerintah. Kita melihat wajahnya berbeda-beda, jadi kesimpulannya ya, mereka yang bicara itu tidak sesuai kompetensinya. Jadi mereka tidak punya kompetensi komunikasi. Harusnya yang bicara soal bencana, ahli bencana, soal pangan, ahli pangan, soal politik, ahli politik. Ini enggak, ini semua seperti dipukul rata, disuruh ngomong apapun seolah-olah mereka bisa. Jadi kelemahannya di sana saya kira. Demikian, makasih. Makasih ya.